Di video kali ini kita akan membahas langkah yang terakhir, yaitu strategi bisnis. Ini adalah langkah yang kelima, langkah yang terakhir ketika memulai usaha peralatan alat pancing. Jadi strateginya sebagaimana kita akan bahas secara terperinci, tapi tidak mendetail ya, tidak semuanya. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran dan langkah-langkah secara umum, nanti bisa dikembangkan sendiri. Jadi untuk langkahnya, yang pertama tugas kita adalah mendatangkan customer, mendatangkan pembeli sebanyak mungkin. Karena ketika toko baru itu di awal-awal itu rame, pasti untuk kedepannya akan cepat sekali berkembang. Tapi kalau toko itu di awal-awal itu sudah sepi, tumburi 1, 2 bulan, 3 bulan itu sepi karena mungkin tidak bisa menarik customer untuk berkunjung ke toko kita, itu besar kemungkinan toko kita itu akan sulit sekali untuk berkembang. Untuk strateginya seperti apa ketika kita ingin mendatangkan banyak pembeli untuk berkunjung ke toko kita? Saya contohkan di kasus saya, dahulu awal mula saya membuka toko. Jadi strategi saya itu adalah menyediakan produk yang dibutuhkan oleh hampir setiap laki-laki, dan produk itu sulit sekali dicari. Nah, itu besar kemungkinan orang-orang itu akan berbondong-bondong ke toko kita. Karena apa? Karena yang menyediakan produk tersebut itu hanya di toko kita. Itu contoh. Atau kita itu menjual produk yang dibutuhkan hampir setiap laki-laki dan harganya itu selisih dari toko-toko yang lain-lainnya. Maksudnya banting harga loh. Bisa kita tidak usah ambil untung atau kita ambil untung tipis. Nah, itu nanti menjadi gaya tarik untuk mendatangkan customer baru untuk berkunjung ke toko kita. Untuk kasusnya, untuk kasus di toko saya sendiri awal mula itu kan saya adalah sales dari produk rokok. Saya tidak sebut brandnya. Rokok tersebut itu sangat booming, sangat dicari sekali di masyarakat di sekitar saya. Kelebihan dari saya adalah agen tunggal di wilayah saya. Jadi saya itu punya wewenang untuk mengatur barang tersebut akan disebar di toko mana, di daerah mana saja, tapi khusus di wilayah saya saja. Nah, strategi saya itu dulu seperti ini. Saya menyebar produk saya itu di wilayah di luar dari daerah saya. Untuk daerah saya sendiri itu tidak saya sebar setelah produk tersebut itu booming ya. Dari situ orang-orang itu kebingungan mencari produk tersebut. Nah, saya muncul sebagai solusi. Solusinya adalah hanya di toko saya yang menyediakan produk tersebut. Akhirnya orang-orang itu larinya ke toko saya. Alhasil toko saya itu ramai sekali, menjadi bahan pembicaraan orang-orang, khususnya laki-laki ya, karena ini alat pancing. Jadi target marketnya kita adalah laki-laki yang suka mancing maupun yang tidak suka mancing. Itu semuanya dibabat habis. Pokoknya laki-laki itu target marketnya. Kita fokus mendatangkan customer laki-laki dengan cara menyediakan produk yang banyak sekali dibutuhkan oleh laki-laki. Untuk caranya seperti apa itu terserah. Mungkin bisa dengan cara yang kedua, yaitu menurunkan harga. Contohnya di daerah saya, rokok brand A ini itu menjadi
rokok terlaris di daerah saya. Untuk harga pasarannya 20.000. Kita belanja di toko modalnya 18.000. Untuk toko-toko lain itu menjual 20.000 untung 2.000. Nah, kita kalau ingin menarik customer dengan cepat, itu kita jual dengan harga selisih 1.000. Kalau lebih powerful lagi, kita jual dengan harga 18.000. Gak usah ambil untung. Karena apa? Karena itu hanyalah strategi marketing kita untuk meramaikan toko kita yang masih baru. Nanti toko kita itu akan menjadi bahan pembicaraan. Nah, disitulah nanti toko kita itu akan cepat sekali untuk dikenal oleh banyak orang. Disitulah nanti strateginya yang harus dipelajari ya untuk di awal-awal. Pokoknya intinya bagaimana caranya di awal-awal itu toko kita itu cepat ramai saja. Cepat ramai, cepat dikenal banyak orang. Itu salah satu strateginya. Kemudian untuk strategi berikutnya, jangan lupa dipromosikan di media sosial, di Facebook ataupun di TikTok. Untuk berbayar atau tidaknya itu tergantung budget. Kalau saya sampai saat ini saya nggak pernah promosi produk di media sosial itu dengan berbayar, cari gratisan. Ya posting-posting biasa saja, karena ya untuk mengirit HPP. Jadi kalau berbayar tidak berbayar itu opsi saja ya, pilihan. Kalau pengen cepat boom ya berbayar, cuman kalau pengen ya nggak begitu cepat ya nggak usah berbayar tapi gratisan. Jadi ngirit budget ya Mas Bro ya. Cuman kalau akun kita sudah dikenal banyak orang, itu banyak kemungkinan walaupun postingan promosi itu tidak berbayar alias gratisan, itu tetap akan cepat tersebar. Kemudian untuk strategi lainnya itu sebenarnya banyak sekali ya. Contohnya seperti model tokonya itu akan dibuat seperti apa. Ada yang dibuat seperti warung-warung, toko-toko yang masih seperti zaman dahulu. Jadi memang customer itu tidak bisa menyentuh produk tersebut ketika berkunjung di toko kita. Nah, ada juga yang menggunakan sistem seperti toko modern. Nah, saya menganut toko tersebut. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi customer emang bisa langsung melihat, menyentuh produk-produk yang ada di toko saya tanpa saya mengambilkan. Nah, seperti itu. Untuk plus minusnya ya pasti ada, tentu ada. Tapi saya hanya menjelaskan itu ya, ada dua opsi itu. Untuk plus minusnya nanti kalau dijelaskan di video ini akan panjang sekali ya. Terkait dengan strategi lainnya mungkin nanti bisa ditanyakan ya, ditulis di kolom komentar. Mungkin apa yang ada di benak yang nonton video saya ini yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu nanti saya akan buatkan videonya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendukung video saya dengan like, subscribe, dan berkomentar. Walaupun komentarnya itu ada yang tidak sesuai dengan harapan saya, karena saya ini tujuannya membuat video ini murni edukasi ya. Bisa dilihat dari videonya ini, videonya emang terlihat asal-asalan, nggak saya edit aneh-aneh ya, emang untuk edukasi saja. Karena saya merasakan sendiri dulu itu waktu awal mula membuka toko peralatan alat pancing itu memang tidak ada yang mengarahkan, jadi otodidak. Nah, di situ saya merasakan kebingungan. Nah, maka dari itu saya punya keinginan, ide untuk edukasi dengan bisnis peralatan alat pancing. Jadi yang ingin membuka peralatan alat pancing harapannya bisa
saya dengan video ini bisa membantu, walaupun tidak seberapa ya, setidaknya bisa membuat gambaran untuk teman-teman yang ingin membuka toko peralatan alat pancing. Oke, segitu saja videonya. Untuk kelanjutan videonya saya akan membahas apa, silahkan request saja pertanyaan apa yang ingin ditanyakan, nanti saya akan buatkan videonya. Untuk waktunya itu tidak menentu ya, karena saya ya agak sibuk gitu, agak sibuk, jadi emang tidak fokus di channel, membuat channel ini. Oke, terima kasih Mas Bro.